Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan keluarga besar Bapak Ustadz Edi Lasmedi. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah untuk bekal ibadah, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunannya diberikan keturunan yang soleh dan soleha, amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan saya yakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan hidupnya, diberikan rezeki yang berlimpah untuk bekal ibadahnya. Keluarganya juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunannya diberikan keturunan yang soleh dan soleha, amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah melepaskan atau meninggalkan tahun baru 2025, dan alhamdulillah Allah berikan kesehatan kita pada hari ini masih berkumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih menghirup udara segar di tahun 2026. Qadarullah, di tahun 2026 ini Allah mudahkan semua urusan kita, dikabul segala hajat kita, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa. Saudara-saudara kita, Masya Allah, kita lihat di Sumatera Barat, di Aceh, terus di Medan, Masya Allah, kita masih disayang sama Allah. Bagaimanapun juga fenomena, kita lihat fenomena kejadian musibah itu bukan semata-mata musibah itu telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi, baik itu di lautan maupun di gunung liat, itu kayu segede-gede alaihim, itu rusaknya oleh aydin nas, tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya sebatas memikirkan hasil keuntungan untuk mereka, tapi mereka tidak melihat dampaknya kepada saudara-saudara kita. Coba bayangkan, saudara-saudara kita, Masya Allah, berapa itu yang harus melepaskan nyawanya
Karena akibat ulah tangan manusia yang merusak lingkungan hidup, kata Allah, baru digerakkan seperti itu aja, Masya Allah, itu luar biasa. Makanya janganlah kita ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita mah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang zalim dihentikan ya Allah, diganti oleh pemimpin-pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyatnya, dekat dengan umatnya, dekat dengan kita, yang memikirkan bukan hanya sekedar memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan mereka, tapi juga memikirkan kepentingan kita semua. Mereka itu Masya Allah, padahal kita makan satu piring pun nggak langsung satu piring, Pak, tapi satu sesuap ya. Kita minum juga nggak langsung satu botol, seteguk. Apa sih yang mau dibawa? Padahal harta itu dua pertanyaannya nanti, min aina iktisabahu wa min aina anfaqtahu. Dari mana engkau mendapatkan harta tersebut dan dikemanakan harta tersebut engkau jalankan. Itu nanti hisabnya paling panjang. Orang yang tidak menggunakan hartanya dengan baik, hisabnya itu akan paling panjang. Orang-orang udah masuk ke surga, dia masih dihisab, masih diperhitungkan nanti. Kalau ilmu engkau manfaatkan kemana ilmumu? Satu. Umur engkau pergunakan untuk apa? Satu pertanyaan. Tapi harta dua pertanyaannya. Min aina iktisabahu wa min aina anfaqtahu. Dari mana engkau mendapatkan dan dikemanakan harta tersebut engkau jalankan. Panjang. Oh, dari sini saya dapatkan, selesai. Dikemanain tuh? Panjang sekali. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti ketika kita dititipkan oleh Allah, ketika kita nanti dititipkan sesuatu anugerah oleh Allah, rezeki yang berlimpah, pokoknya niatkan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Yang pertama apa itu? Yang pertama, niatkan untuk membahagiakan keluarga. Ada pertanyaan, keluarga yang mana? Katanya panjang urusan. Begitu aja udah panjang, ya nggak? Niatkan untuk keluarga dulu, jangan macam-macam dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, baru orang lain. Nah, senangkan dulu tuh keluarga kita, senangkan istri kita, senangkan anak-anak kita, senangkan dulu. Senangkan di sini adalah kasih tahu juga, kasih pelajarannya yang baik. Menjalankan sesuatu harta ini dengan baik, baru tuh ke orang lain, ke saudara-saudara kita yang terdekat. Kalau kita lagi masak enak, ya kan, bagi-bagi tuh tetangga kita tuh, insya Allah. It'am ta'am, saling memberi, kata Rasulullah. Insya Allah berkah dan berkah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awas hati-hati. Ini di dalam Al-Quran juga kan sudah dijelaskan, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Seperti contoh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah jejak setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu ayat-ayat mutasyabihat.
harus dibuka lagi. Setan itu kan nggak nyata buat kita, nggak kelihatan. Innahu lakum adu mubin itu ketika udah enak-enak kita beribadah kepada Allah, tiba-tiba datang Pak Tajudin, Pade, yuk kita ngopi, gitu nih misal, ya kan? Kopi madono no, ada yang bisa dipangku di sana mah gitu. Nah musuh yang nyata itu yang ajak tuh. Setan mah nggak kelihatan, Pade. Awas hati-hati. Udah megang duit tuh, ngopinya juga beda, ya nggak? Ada yang mangku, ngopinya juga dipangku, Pak. Waduh, hati-hati. Iya, makanya itu awas hati-hati, lam yabres walam yabnar. Awas hati-hati. Jadi innahu lakum adu mubin itu sesungguhnya nyata. Pas yang nyata itu, ya itu seperti itu. Bukan setan yang begini, bukan. Itu tuh yang bahaya tuh. Jangan diikuti Pak De, biarin Pak Tajudin aja di luar. Itu. Jadi bukan berarti setan, bukan. Nah itu tuh innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata itu seperti itu. Lagi enak-enak, ibadah lagi enak-enak, dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ada aja nanti yang ngegoda tuh. Duit ada, ya enggak? Lain dah stylenya. Kalau nanti kalau orang udah punya duit, stylenya udah beda. Bedanya jalannya juga beda. Bedanya kalau kita nggak punya duit juga kan jalan mah agak melayang gitu. Ada angin ngedorong ke kiri kita nggak punya duit mah, ya nggak? Punya duit mah beda, kagak. Jalannya juga cetak, iya. Insya Allah kita bisa menjaganya nanti, insya Allah. Awas. Terus hebatnya duit tuh, kalau kita punya duit sama kita nggak punya duit, ngasih solusi nggak didengar, walaupun benar juga itu. Kita nggak punya duit nih, udah nggak dianggap. Walaupun solusi itu bagus, benar, nggak dianggap. Nggak ada hanya orang yang punya duit aja udah dianggap solusi. Nggak ada hanya doang tuh. Itu emang duit itu, makanya orang tua kita tuh pinter banget, disebutnya mata uang. Ingat, mata uang. Itu uang itu berarti bisa ngeliat tuh. Hebat, nggak sekadar uang, mata uang. Makanya kalau orang bang bilang diraba, di apa lagi tuh? Di Terawang ada 3 kalau nggak salah tuh. Iya, pokoknya begitu dah, ya kan? Makanya mata uang. Hati-hati tuh. Insyaallah mudah-mudahan. Kenapa? Aduh. Awas jangan salah raba. Sekarang hadis yang ke 94. Berarti mimpi baik, bukan mimpi buruk tadi tuh. Ya. Tadi mimpi buruk. Sekarang hadis yang ke 94. Mangga siapa yang mau baca? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi baik. Idza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadillaha 'alaiha wa yuhaddits biha. Wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yahruhu fa innama hiya minasyaiton. Falyasta'id billahi wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tudurruh. Apabila seseorang di antara kalian bermimpi yang disukai, mimpi itu datang dari Allah, maka hendaklah memuji Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Apabila bermimpi yang tidak disukai, hal ini datang dari setan, maka hendaklah meminta perlindungan Allah dan jangan sekali-kali menceritakannya kepada orang lain. Niscaya mimpi
itu tidak akan membahayakan. Riwayat Bukhari melalui Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Penjelasan mimpi yang baik berasal dari Allah, mimpi yang buruk berasal dari setan. Bila seseorang bermimpi yang baik, maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah dengan membaca hamdalah, dan hendaklah ia menceritakan kepada orang lain. Akan tetapi apabila ia bermimpi yang tidak ia sukai, maka untuk menangkalnya hendaklah ia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, berpaling ke lambung yang lainnya, dan yang terakhir hendaknya ia tidak menceritakan mimpi buruknya itu kepada orang lain. Apabila ia melakukan hal-hal tersebut, niscaya ia akan selamat dari bahaya mimpi buruknya itu. Hadis ini mempunyai makna yang berkaitan dengan hadis sebelumnya. Pada hadis sebelumnya disebutkan sebagian dari cara untuk menangkal mimpi buruk. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kelengkapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadillah 'alaiha wal yuhaddits biha. Apabila seseorang di antara kalian bermimpi yang disukai, mimpi itu datangnya dari Allah, maka hendaklah memuji Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Ketika kita mimpi, makanya bagaimanapun setiap bangun tidur, makanya kita memuji kepada Allah. Apa itu doanya? Coba doa bangun tidur tuh. Terus? Hah? Ayo. Coba doa bangun tidur. Doa bangun tidur, coba. Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim faghfirli. Maka Allah ampuni itu. Kita bangun tidur, Allah berikan anugerah, maka Allah pun akan mengampuni dosa kita. Apa yang telah pernah kita lakukan, minta pada Allah. Pak, tahu nggak? Obat tidur banyak, Pak. Obat tidur banyak. Obat tidur banyak. Ada lelap, ada apa tuh kalau kita ada CTM katanya obat tidur, betul nggak? Tapi obat bangun tidur di apotek nggak ada, Pak. Obat bangun tidur Bapak cari di apotek nggak ada. Saya mau beli obat apa? Obat supaya bisa bangun tidur. Itu tuh yang luar biasa, tidak ada obatnya. Tapi kalau Bapak mau nyari obat mau tidur, ada. Tapi obat bangun tidur nggak ada. Itu kuasa Allah. Siapa yang menjamin ketika kita tidur tiba-tiba bangun? Nggak ada. Nggak ada yang menjamin. Yang menjamin itu Allah. Luar biasa. Makanya kenapa di situ alhamdulillahilladzi ahyana. Tuh, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah aku mati, ya Allah. Tuh, tidur tuh mati sementara. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Luar biasa doanya, memuji kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim faghfirli.
Ampuni kami ya Allah. Diampuni dosa-dosa kita semua. Itu ini mah bahayanya. Bangun tidur, handphone yang diambil. Setan gepeng lagi aja. Iya nggak? Handphone yang diambil. Coba dari sekarang ini, ya Allah, saya mau rubah itu semua. Bangun tidur, ayolah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kan udah jelas tuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Awas, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli ya Allah, minta ampun kepada Allah. Aduh, masya Allah, berkah tuh. Jangan lu bangun tidur yang dipikirin pada handphone, yang diambil handphone lagi. Duh, itu dulu lah coba. Ayo kita perbaiki ya dari mulai malam ini ya. Ya dari bangun tidur tuh, ayo kita perbaiki dari itu dulu. Perbaiki. Wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yakrahuhu fa inna ma hiya minasyaitan. Apabila bermimpi yang tidak disukai, hal ini datangnya dari syaitan. Fal yasta'id billah wala yadhkurha li ahad fa innaha la tadur. Maka hendaklah meminta perlindungan kepada Allah. Fal yasta'id billah, berlindung kepada Allah ketika kita mimpi buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wala yadhkurha li ahadin fa innaha la tadur. Maka hendaklah meminta perlindungan Allah dan jangan sekali-kali menceritakan kepada orang lain. Niscaya mimpi itu tidak akan membahayakan kalau kita meminta ampunan kepada atau berlindung kepada Allah. Nggak apa-apa cerita-cerita kepada orang lain juga nggak apa-apa. Nah, berkaitan dengan hadis yang kemarin mimpi buruk, ya kan? Ketika kita bangun, nah kita ngigir ke kiri, sebelah kiri kita bangun, nah kita ambil tuh ke toilet, buang meludah 3 kali. Ini ada satu, saya sering lihat sekali di masjid. Maupun saya ingat, kalau kita buang air kecil di masjid atau di musola, kadang-kadang kita dibarengi dengan meludah tuh, betul nggak sih? Iya nggak? Ada yang begitu ya? Saya sering lihat, nggak boleh Pak. Kalau kita kencing dibareng, kan suka, gitu ya? Nggak boleh Pak. Ludah kita nih, gini nih jelek nih kita di sini yang ada selalu berzikir kepada Allah nih. Ini lidah kita nih sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, sering menyebut nih kalimat-kalimat tauhid, sering menyebut subhanallah, kalimat tasbih, wa la ilaha illallah, kalimat tauhid, wallahu akbar. Tuh, jangan suka dibarengi kalau lagi kencing ngeludah. Jangan, ngapain tuh ajaran sampai saya juga nggak ngerti tuh. Kadang suka ngeludah gitu sambil udah kencing dia ngeludah di situ. Jangan Pak, jangan ngeludah di tempat kencing. Iya, jangan ngeludah di tempat kencing. Ada nggak di situ begitu? Yang di sini begitu ada nggak? Saya yakin di sini nggak ada. Iya, saya yakin di sini nggak ada. Saya waktu itu ketemu di gondang dia, pasti tanya orang mana, orang sini. Aduh, lam yabres lagi aja, walam yabna. Waktu saya di gondang dia, saya ke toilet di masjid tuh. Itu toiletnya kan berjejer gitu sambil beritu ya. Udah ada yang sambil udah, cuy, saya apa itu begitu? Nggak boleh Pak. Ya, jangan sekali-kali begitu lagi udah. Ludah kita ini suci Pak, masya Allah.
Sering kita berzikir kepada Allah. Sekarang kita lagi belajar supaya tidak kasar nih ucapan kita. Sekarang kita mau melemah lembutkan hati kita. Nih ludah kita nih jangan sembarangan. Orang yang selalu fadkuruni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Lidah kita sering basah zikir kepada Allah. Jangan pernah mengupak dan menyumpahkan kepada seseorang. Dikabul, Pak. Gampang dikabul. Apalagi nyumpahin anak, jangan. Marahin anak, jangan. Hati-hati. Jaga lidah kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya hidup kita dengan menjaga lisan kita. Hati-hati, Pak. Orang yang sering berzikir, makanya hayu dilembutkan hatinya, dijaga lisannya supaya tidak sumpah sampah. Bahaya, Pak, orang yang sering zikir tuh ucapannya bahaya, Pak. Sering kejadian. Kita jaga hayu lidah kita, lisan kita jaga, hati kita lemah lembutkan, jangan mudah marah, jangan mudah membenci orang lain, jangan mudah menjudge, mengadili orang lain. Jaga saat ini. Makanya nanti apalagi alhamdulillah tuh Latifah kemarin udah dikirim tuh ke YouTube. Nanti kita pelajari Latifah. Latifah itu artinya apa? Lemah lembut. Nanti kita pelajari. Ketika kita membaca, makanya talqin itu la dari bawah ditarik ke atas, la ilaha illallah. Nanti kita pelajari itu semua. Awas, hati-hati. Yang udah sering zikir jangan sumpah serapah, jangan gampang marah, jangan gampang membenci. Kita tuh kadang-kadang sama istri tuh awas, hati-hati. Sama istri, ayo, kalau bisa lebih cinta lagi, lebih lemah lembut lagi. Kalaupun kita istri yang salah atau kita yang salah, jangan pernah kita merasa ego dan malu untuk meminta maaf duluan kepada istri kita. Mentang-mentang kita ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, saya ini Arjuna di dalam rumah tangga. Nggak ada kata minta maaf kepada seorang istri. Istri itu bagaimanapun juga saya yang memimpin. Nggak boleh diktator begitu. Ketika kita punya salah, minta maaf sama istri. Neng, maafin ayah. Oh iya, istri juga bisa lebih lembut. Iya, atuh Neng mah belum minta maaf juga udah Neng maafin gitu. Masya Allah, itu saking senangnya istri sampai itu istri yang tadinya Masya Allah bisa lemah lembut juga ke kita. Ya Allah, semenjak ngaji Masya Allah berubah total, Masya Allah. Ya udah Neng mau bikinin kopi ya. Masya Allah. Tenang walaupun Neng bikinin kopi, susunya juga Neng siapin. Udah siap semuanya buat amah dulu. Masya Allah. Begitu. Lihat nanti lemah lembut. Mau kerja juga Masya Allah. Sebentar kenapa Neng? Apa ada yang kurang? Ada yang kurang. Apa itu? Kecep dong kening Neng. Dikecep sama latnya. Masya Allah. Itu berguguran tuh dosa-dosanya, Pak. Berguguran dosa-dosanya. Allah bukakan pintu keberkahan. Bener itu. Nanti ada pembahasannya, tenang. Tuh. Ya, pintu tangga. Itu berguguran, Pak. Pulang kerja Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata suaminya ya kan. Waalaikumsalam Kakang Arjunaku. Masya Allah. Kakang Arjunaku capek ya. Ayo Kakang cepetan masuk ke dalam Kak. Iya. Mau makan dulu apa mau mandi dulu Kakang? Masya Allah. Apa mau dimandiin Kakang? Masya Allah. Coba.
Insya Allah Pak, kalau sama-sama kita berakhlakul karimah dengan istri pun begitu. Ini kakak udah 4 hari kan? Apa? Malam Jumat kemarin kita lewatin, iya kan? Masya Allah. Tenang Neng, besok hari Minggu itu kan libur. Udah tenang aja Neng. Nanti kita rapel Neng, Masya Allah. Ya kan laki-laki mah kadang-kadang cuma gayanya doang. 2 kali. Udah sekali mah molor. Udah sekali dibangunin sama istri. Abang udah. Aduh. Iya Bu. Awas tuh. Kamu laki-laki masih begitu. Gaya doang. Ayo nih kita kodoin. Aduh. Gaya doang. Ada. Mani. Untuk laki-laki itu dikasih nafsunya sama Allah cuma 1 Bang. 1 aja udah kayak bandot. Bandot. Nggak boleh ngelihat yang begini, yang begitu, apalagi dikasih nafsunya 9 kayak perempuan. Iya kan? Allah tuh makanya segala sesuatu Allah menciptakan atau menempatkan sesuatu itu luar biasa, ada sesuatu yang terbaik. Laki-laki memang pinter kan, akalnya dikasih 9, nafsunya 1 aja udah kayak embe. Duduk sana, duduk sini, nggak boleh ngelihat yang nosol. Tapi laki-laki akalnya 9 luar biasa. Itulah Allah kasih tuh. Lagi masak, istri, Pak, nih masakannya udah selesai. Yang boleh bohong itu 3 perkara. Pertama, sama istri kita boleh berbohong. Maksudnya boleh berbohong sama istri itu ketika lagi masak. Itu beneran nih ya kan? Kita saat itu kalau jujur nggak boleh sebetulnya Pak. Dalam hukum Islam tuh nggak boleh. Saat itu kita tuh harus ngomong. Enak bener. Ini masakannya Masya Allah. Sini mas. Cobain. Nah makanya istri suruh nyoba. Sini mas. Nyobain bareng. Gitu. Jangan ini masakan apa nih asli. Jangan. Bu, besok nyari garam Bu. Jangan, pas cobain kan istri kecut gitu, kebanyakan garam. Nah baru Insya Allah Pak, kalau dengan gaya begitu tuh luar biasa. Terus yang kedua, boleh berbohong terhadap sesama kaum muslimin, yaitu untuk menyatukan yang tadinya si A dengan si B, silaturahminya putus. Nah datang ke si A, kita ketemu, ente ditanyain sama si B, Masya Allah, si B tuh kangen sama ente, tanyain lu, pada mah ada. Ketemu sama si B, si A nanyain terus kangen, udah ketemu yuk, bareng udah, yang bener nih, gue dikangenin juga, padahal lagi biasa dah, lagi selek lah, orang sekarang bilang, itu boleh berbohong seperti itu. Yang ketiga, ketika saudara kita ada yang mau dibunuh, dikejar-kejar oleh siapapun, saat itu kita boleh berbohong. Ditanya tuh sama yang mau dibunuh, si A kemana nih? Oh nggak ada di sini, nggak ada. Nah itu boleh kita berbohong. Kenapa? Tetap al-qital al-maqtul, membunuh yang dibunuh juga akan masuk neraka, nggak boleh. Kita ini dulu, kita supaya tidak ada pembunuhan di situ pada waktu itu. Mau benar, mau salah, mau apa, nanti dulu urusannya. Yang penting jangan sampai terbunuh dulu. Nggak boleh. Itu dalam Islam luar biasa. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin. Luar biasa. Kok ada sekelompok umat muslim mengaku umat muslim, ngebom sana, bunuh diri di sana, ngebom sana. Itu mah bukan ajaran Islam yang sebenarnya. Ingat, Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Kata Rasulullah, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Allah yang menurunkan. Di situ rahmatal lil alamin, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu turun di muka bumi. Jadi nggak ada tuh Islam itu harus, nggak ada, pokoknya diajar Islam. Apalagi dalam Al-Quran sudah jelas tidak ada, dalam hadis juga tidak ada. Dan perlu digarisbawahi, kalau ada ajaran Al-Quran yang bertentangan dengan otak, maka jangan sekali-kali yang diperiksa Al-Qurannya, tapi yang diperiksa adalah otaknya. Tapi kalau hadis, ada hadis Nabi yang bertentangan dengan pikiran kita, otak kita, boleh hadis dulu yang diperiksa. Jadi nggak ada tuh meriksa Al-Quran karena gara-gara bertentangan dengan pikiran kita, nggak boleh. Tapi kalau ada hadis Nabi, ada hadis yang bertentangan dengan pikiran kita, boleh yang diperiksa hadis itu. Jadi ada istilah kalau Al-Quran itu meteran ikut kayu, apa kayu ikut meteran? Meteran kayu. Hah? Kayu. Ah iya, meteran ikut kayu. Kalau kayu ikut meteran nggak akan ada yang benar tuh meteran. Iya kan? Meteran ikut kayu. Jadi ketika kita pikir cara kita berpikir bertentangan dengan dalam Al-Quran, jangan pernah sekali-kali Al-Quran yang dipertanyakan, tapi otak kita yang harus dipertanyakan. Gitu. Ayo lanjut hadis selanjutnya, silakan. Hadis ke-95, pertanda datangnya masa paceklik. Iza ra'aitum amudan ahmaro min kibalil masyriqi fi syahri ramadana fadakhiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu ju'in. Apabila kalian melihat cahaya merah seperti tiang dari arah timur pada bulan Ramadan, maka simpanlah makanan untuk setahun bagi kalian. Sesungguhnya hal itu petanda tahun paceklik. Riwayat Imam Tabrani. Penjelasan: melalui hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang alamat datangnya tahun paceklik. Pertandanya ialah apabila dalam bulan Ramadan terdapat sinar merah yang muncul di ufuk timur sebelum matahari terbit. Untuk menghadapinya, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar bahan makanan dihemat sehemat mungkin, seperti halnya yang terjadi pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitum amudan ahmara min qibalil masyriqi fi syahri ramadana fadakhiru ta'am sanatikum fa innaha sanatu ju'in. Rawahu Tabrani. Apabila kalian melihat cahaya merah seperti tiang dari arah timur pada bulan Ramadan, tuh Islam hebatnya di situ. Dikasih tahu oleh Allah, dikasih tahu oleh Rasulullah tanda-tandanya. Maka simpanlah makanan untuk setahun bagi kalian. Sesungguhnya hal itu pertanda tahun akan paceklik, akan kemarau, akan kekurangan sawah diserang oleh hama. Pada bulan Ramadan, kalau kita melihat cahaya merah seperti dari tiang dari arah timur, kita lihat tuh merah gitu, manjang gitu dari atas ke bawah, itu pertanda akan paceklik, pertanda akan kemarau. Maka persiapkan, awas jangan menghambur-hamburkan. Akan datang suatu
minju, nanti lapar, orang-orang merasa kekurangan. Kita tuh sudah ada persiapan dikasih tahu oleh Rasulullah. Kalau nanti di bulan Ramadan nanti kita lihat seperti itu, maka persiapkan uang, jangan dihambur-hambur, makanan jangan boros, jangan sampai dimubazirkan. Saya awas tuh tanda paceklik kemarau. Kita juga dulu pernah kemarau lama ya, pernah ya. Air susah, jangan dihambur-hamburkan, awas. Tak terkadang dikasih satu penyakit, kemarinlah pandemi corona, itu pertanda sudah ada. Nanti kalau lihat lagi mudah-mudahan sih tidak ada, insya Allah. Nah hati-hati tuh, Islam tuh Masya Allah Pak, ajaran Islam tuh luar biasa. Apa coba yang nggak ada doanya? Semua ada doanya. Di Islam tuh mau ngapain ada doanya. Coba mau ngapain ada doanya Pak. Semua ada doanya. Di Islam tuh luar biasa. Allah tuh Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini untuk membenahi semuanya. Rasulullah membenahi akhlakul karimah. Semua apa yang kita lakukan ada doanya. Mau kencing ada doanya, sesudah kencing ada doanya. Mau buang air besar ada doanya, mau setelah selesai sekalipun ada doanya. Luar biasa. Mau tahun baru ada doanya, sesudah tahun baru, nutup tahun baru ada doanya. Luar biasa. Mau puasa ada doanya, ada niatnya. Tutup puasa ada doanya, semua ada doanya. Apalagi tadi Wafi cerita anaknya dikasih nama, yang ini nitip, yang ini nitip. Intinya mah gini aja, apa keberatan nama gitu kan. Intinya mah gini, dalam satu rumah kalau bisa salah satu anak ada yang dinamakan Ahmad atau Muhammad. Kalau ada yang dinamakan dalam satu rumah Ahmad atau Muhammad, maka rumah itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin nanti di yaumil qiyamah akan diberikan syafaatul ummah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dipastikan oleh Rasulullah. Dalam satu rumah siapa aja, nggak harus yang anak pertama namanya Jeffrey, anak kedua namanya siapa, anak ketiga kasihlah namanya Ahmad atau Muhammad. Dalam satu rumah itu harus ada tuh Pak, kalau bisa tuh. Mau siapa itu, mau anak kita, mau kitanya, mau orang tua kita atau cucu, harus ada nama tersebutlah yang membawa tuh keberkahan, syafaat Nabi itu akan nyambung. Di rumah tersebut harus ada. Enggak ke anak kita, cucu kita. Tuh nama Ahmad atau Muhammad itu luar biasa. Sebelum Rasulullah SAW lahir, nggak ada tuh di kota Mekah dimanapun yang namanya Muhammad, nggak ada. Yang namanya Ahmad, nggak ada. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka luar biasa, diberikan nama oleh pamannya, yaitu Muhammad atau Ahmad. Itu harus ada dalam rumah. Jadi berat atau tidak sebetulnya bukan karena nama. Jadi yang namanya nama dalam satu rumah, kalau ada, adalah salah satunya yang diberikan nama Muhammad atau nama Ahmad, agar rumah itu selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Siapa salah satunya? Enggak anak kita, ya cucu kita. Enggak siapa, ada di orang tua kita, itu berkah. Seperti itu. Karena nanti tetesan-tetesannya itu akan terus tuh ada. Ketika salah satu di rumah itu ada nama Muhammad atau nama Ahmad, anak saya pada badung-badung ya kan. Udah gede tuh anaknya yang badung-badung itu akan bisa ngangkat derajat orang tuanya biasa. Nah cucunya dikasih nama Ahmad atau
Muhammad. Banyak lah sekarang yang hebat-hebat. Raffi Ahmad tuh luar biasa. Insya Allah Ahmad Saroni itu. Iya. Tapi dia mah ijazahnya asli. Ahmad Saroni. Gitu. Sudah banyak kata Rasulullah. Nanti ada sih di depan. Ketika kita mau menamakan anak, kasihlah nama anak yang bagus, yaitu salah satunya Ahmad atau Muhammad. Kasih nama anak kita harus bagus-bagus, jangan nama seenaknya orang tua dulu ya kan, Pengki, apalagi tuh ya. Kasih nama anak bagus-bagus, luar biasa. Semua ada doanya Pak di Islam itu luar biasa. Insya Allah kalau kita mau belajar. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jam 12. Jam 1. Hah? Oh, rusak kali itu ya. Jangan. Di sini jam 1. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Qadarullah. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini Allah berikan kejutan-kejutan yang terbaik untuk kita, dan insya Allah kejutan itu membawa maslahat dunia selamat sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah niatan saya beneran, demi Allah niatan saya tahun ini kita penutupan pengajian di luar. Bismillah, mudah-mudahan terwujud, dan wujud itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Usikum binafsi bitaqwa Allah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.